frozen, I held my breath right from the start. I knew. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Arfansyah, NIM saya 0901115005. Saya dari Prodi Geografi. Materi yang akan saya ajarkan hari ini adalah tentang sumber daya alam. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat videonya. Rami Yulia, Raju, Levi, Rino, Roman, Rian Bojan, Setian, Yordan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu namanya biosfer dan troposfer. Oke, lalu sekarang kita akan menyambut bab baru, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam sini kita bisa lihat standar kompetensi adalah memahami sumber daya alam. Lalu kita di sini diinginkan untuk menjelaskan kita harus paham apa itu sumber daya alam dan bagaimana jenis-jenis dari sumber daya tersebut. Oke. Lalu sumber daya alam, maka kita akan bertanya-tanya apa itu sumber daya alam. Sebelum kita ke sumber daya alam, kita minta dulu apa itu sumber daya. Nah, untuk itu ini kita konsepnya. Dan sumber daya alam itu akan dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke. Next, ini dia sumber daya. Sebelum kita kembali ke sumber daya alam, kita lihat sumber daya. Sumber daya itu apa sih? Sumber daya adalah segala sesuatu yang berguna dan memiliki di dalam kondisi gimana kita menemukannya. Misalnya kata-kata gimana? Memahami apa itu sumber daya. Ada yang bisa saya masukkan nggak? Apa yang berhubungan bumi di dalam pengembangan? Misalnya ketika ketemu di alam, kita membutuhkan suatu api yang menemukan hati. Apa itu termasuk sumber daya? Ya. Nah, Hasil alam yang terdapat di sekitar alam. cerdas. Kita balik ke sumber daya alam. Apa itu sumber daya itu? Asli. Nah, semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Misalnya Mahendra pergi ke kutub. Dia nemuin apa di kutub? Nemuin es, nemuin salju. Kira-kira salju di sana tuh banyak banget kan? Salju sana banyak banget. Dia nemuin salju. Salju itu dia pakai apakah itu bisa disebut sumber daya alam? Ya. Bisa nggak? Bisa. Coba kita baca dulu. Semua bahan yang ditemukan dalam alam yang dapat digunakan. Air bisa jadi itu. Kalau misalnya dia nggak tahu, kira-kira bisa jadi sumber daya alam nggak? Bisa. Jadi, Jadi sumber daya alam itu bisa kata sumber daya alam jika sumber daya itu bisa digunakan. Jadi kalau nggak bisa digunakan, apa bisa disebut sumber daya alam? Bisa. Walaupun meski banyak atau sedikit, kalau misalnya dia tidak bisa digunakan, tetap aja itu bukan sumber daya alam. Oke, ya. Kami jadi 3 sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu pengertiannya seperti apa kira-kira? Sumber daya yang tidak dapat diperbarui apa? Emas, bumi, hasil bumi, keras. Jadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang ada di alam dan bukannya tidak dapat diperbarui, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi sesuatu yang baru lagi. Contohnya apa? Bukan
Mas, ya Mas. Ya, oke. Mas, oke, good. Jadi dari garis besarnya apa sumber yang tidak terbarui? Apa itu? KTP kita kalau kita sebut logam, apa namanya, emas, berlian, tembaga, apa lagi? Minyak bumi, batu bara. Kan kita sebut dengan secara contoh. Terus gimana garis besarnya? Apa itu sumber daya yang tidak terbarui? Seperti apa garis besarnya? Jadi kalau sumber daya yang tidak terbarui itu lebih ke arah apa? Sumber daya yang tidak terbarui itu sumber daya yang tidak terbarui itu jadi berbentuk logam dan bahan-bahan mineral tambah. Kalau seperti batu-batuan marmer, batu-batuan marmer itu dapatnya dari mana? Gunung apa? Dari pasnya gunung kapur. Ya. Jadi sumber daya yang itu lebih ke apa? Logam-logam. Itu logam-logam itu ada lagi bahan-bahan mineral tambah. Mineral tambah apa ya? Nikel, boksit. Jadi bahan-bahan mineral tambah. Sebenarnya tidak dapat diperbarui, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi sesuatu yang baru lagi. Jadi karena proses pembentukannya yang lama, jadi digolongkan menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Oke, kalau misalnya dalam ulangan itu disebutkan, tolong sebutkan contoh-contoh unrenewable. Unrenewable apa? Itu kata lain dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lalu ada lagi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang diperbarui? Sumber daya yang kalau ada di sekitar kita apa tuh? Misalnya air, peternakan, hewan, tumbuhan. Kalau hewan itu diperbarui seperti apa? Kalau hewan itu lebih ke peternakan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan gimana prosesnya? Untuk dapat terbaru lagi, penanaman dari tanaman itu baik lagi, reboisasi. Lalu sumber daya alam yang selalu tersedia. Jadi kalau angin itu siapa tanpa angin? Kenapa bisa termasuk sumber daya? Bisa dimanfaatkan kembali listrik. Selain itu apa lagi? Anti media. Apa? Bagi jemur. Iya, dari ke tanah. Oke. Sumber daya tersedia itu lebih ke apa? Udara berisi buat apa? Api. Oke, nah bisa. Jadi salah satu dari maksud tadi untuk tenaga angin. Terus kalau lagi udara itu bisa digunakan sebagai media penyembuhan, ya, sebagai media penyembuhan. Oke, lalu dalam matahari untuk apa? Jemur. Untuk apa? Jemur bisa. Apa lagi? Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk apa? Sinar matahari itu oke, fotosintesis. Menurut proses terbentuknya sumber daya alam dapat digolongkan menjadi tiga. Ada sumber daya biotik, sumber daya fisik, sumber daya alam lingkungan. Sumber daya fisik itu seperti apa? Sumber daya biotik seperti apa? Seperti tumbuhan, apa lagi?
lagi? Hewan. Bukan. Jadi kalau sumber daya biotik itu lebih karena apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Kalau jamur termasuk sumber daya apa? Biotik. Terus kalau sumber daya fisik itu apa aja? Tanah, air. Yang lebih nampak. Apa? Yang lebih kelihatan dengan mata, lebih nyata. Apa aja? Air, tanah, udara. Oh iya ya. Jadi kalau sumber daya fisik itu lebih kelihatan sumber dayanya. Jadi seperti tanah, air gitu ya. Oke. Lalu sumber daya alam lingkungan. Seperti apa sumber daya alam lingkungan? Angin. Sumber daya alam. Lalu hidup apa lagi? Sumber daya lingkungan. Ya apa? Yang berada di lingkungan. Berada di lingkungan. Contohnya hewan. Kalau tumbuhan di biotik apa di sumber daya lingkungan? Biotik. Ya, sumber daya lingkungan. Air. Jadi sumber daya itu ada di lingkungan kita. Ada banyak yang tinggi. Karena bisa dijual harga dengan harga yang lebih tinggi. Lebih tinggi contohnya apa? Mas, terus? Iya. Jadi kalau sumber daya alam yang lebih tinggi itu dia lebih ke kenapa dia lebih tinggi? Karena proses untuk mendapatkan sumber daya itu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nah, lalu sumber daya alam ekonomi rendah apa ya? Air sih. Pasir itu kita dapatnya dari mana? Laut, dari laut, gunung.